Oma akan memerintahkan Black. Jangan berubah ya. Kalau ada perubahan yang paling aku takut. Kisah cinta pasangan Harry dan Akila saat ini sedang berada di level yang cukup meresahkan bagi para jomblo di media sosial. Netizen dibuat baper berjemaah melihat betapa sehatnya hubungan mereka. Keduanya adalah definisi nyata dari istilah support system. Harry bisa menenangkan Akila yang sedang gundah, dan Akila pun adalah penyemangat nomor satunya Harry. Hubungan mereka begitu transparan dan penuh pemahaman. Ya, seolah-olah mereka punya antena yang gak kasat mata yang bisa menangkap sinyal jika ada sesuatu yang mengganjal di pikiran pasangan masing-masing. Akila dengan sinar mata penuh harap berdoa agar kebahagiaan mereka awet selamanya. Akila ingin Harry tetap menjadi sosok yang sama, nggak berubah sikap apalagi hati. Namun Harry justru sedang mengalami overthinking tingkat tinggi. Bukan karena Harry ingin berpaling guys, tapi karena Harry memegang rahasia yang beratnya melebihi beban cicilan rumah, yaitu kebenaran tentang siapa orang tua kandung Akila sebenarnya. Ya, dikarenakan Akila memiliki perjuangan dengan kondisi mental BPD-nya. Bagi Harry, rahasia ini bukan sekedar informasi, melainkan bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Harry memang berjanji akan tetap selalu setia di samping Akila. Tapi Harry dihantui ketakutan bahwa saat rahasia itu terbongkar, Akila mungkin akan merasa dunianya runtuh karena merasa dihianati oleh semua orang terdekatnya. Ya, pastinya kita semua udah tahu kan, masalahnya pengkhianatan ini nantinya terasa seperti proyek keroyokan. Ternyata bukan cuma Harry yang menyimpan rahasia itu. Zara, sahabat yang sudah sedekat nadi, dan juga Fatah pun ikut menutup mulut rapat-rapat. Harry sudah bisa membayangkan skenario terburuk saat nanti Akila menatap mereka dengan kecewa sambil bertanya, "Kenapa kalian semua kompak banget bohongin gue? Ini rahasia apa arisan? Kok semua orang tahu kecuali gue?" Sebagai penonton setia yang sudah makan asam garam dunia persenetoran khususnya asmara Gen Z, kita sebenarnya sudah khatam banget ya dengan polanya. Segala ketakutan Harry soal rahasia orang tua kandung Akila itu hanyalah bisa aja gimmick agar durasi episode makin panjang dan kontrak pemain aman. Kita seolah dipaksa ikut parno dan overthinking guys. Padahal kita tahu ujung-ujungnya bakal ada plot twist yang bikin rasa khawatir kita selama ini terasa sia-sia. Ya, lihat aja contoh kasus Zara dan Fatah. Awalnya kita dibuat tegang dong membayangkan Fatah bakal ngamuk atau jadi anak durhaka saat tahu Mama Amanda menolak hubungannya dengan Zara gara-gara masalah genetik alferik. Nyatanya, Fatah malah menunjukkan kedewasaan yang bikin kita elus dada saking bijaknya. Fatah nurut-nurut aja sama mamanya, mematahkan semua teori konspirasi netizen yang sudah siap-siap melihat adegan Fatah banting pintu rumah. Nah, bagian paling lucu sekaligus bikin geleng-geleng kepala nih adalah kelakuan Mama Amanda. Setelah sok tegas melarang anaknya jangan sampai serius dengan Zara, Amanda malah minta cerai dari Jordan. Ini kan namanya senjata makan tuan yang sangat berencana. Secara nggak langsung, Amanda malah memberikan tiket emas buat Fatah untuk menjalankan jurus andalan, jual kesedihan pada Zara. Hasilnya sudah bisa ditebak guys. Fatah yang sedang hancur karena rencana perceraian orang tuanya otomatis membuat pertahanan Zara runtuh. Zara yang tadinya udah pasang niat buat menjauh malah balik lagi sambil menawarkan bahu untuk bersandar. Alhasil niat Mama Amanda untuk memisahkan mereka malah jadi jembatan buat keduanya makin lengket. Malam itu suasana menjadi sangat melankolis ketika Mama Amanda merasa dunianya runtuh dan butuh sandaran. Fatah sebagai anak satu-satunya yang sepertinya sudah lulus sertifikasi sabar tingkat dewa muncul dengan ketenangan yang luar biasa. Ya, meskipun rencana perceraian orang tuanya menghancurkan hati Fatah berkeping-keping rasanya, Fatah enggak memilih untuk mogok makan atau kabur dari rumah. Sebaliknya, Fatah justru hadir untuk memberikan dukungan penuh bagi sang mama. Kedewasaan sikap Fatah berkat sesi curhat mendalam dengan Zara sebelumnya. Zara sepertinya sukses ya memberikan doktrin yang cukup masuk akal, bahwa terkadang perpisahan adalah pintu menuju kebahagiaan daripada dipaksa bersama tapi hati merasa seperti dipanggang. Nah, berkat wejangan dari Zara itulah guys, Fatah jadi punya pandangan baru bahwa kebahagiaan orang tuanya enggak selalu harus dalam satu kartu keluarga yang sama.
Di hadapan Mama Amanda, Fata melakukan akting terbaik dalam hidupnya. Dengan senyum yang sebenarnya terasa getir, Fata menyatakan kesiapannya menghadapi hari esok. Kalimat pamungkas Fata yang menyatakan akan tetap memilih tinggal bersama sang mama tentu menjadi oase di tengah gurun kegalauan Amanda. Seenggaknya meskipun bakal kehilangan suami, Amanda sadar dia tidak kehilangan putra semata wayangnya. Di sisi lain, nasib Jordan sungguh tragis ya guys. Ya, meskipun Jordan sudah menunjukkan tobat nasuha versi paling tulus dan terus berusaha memperbaiki diri, sayangnya pintu maaf Amanda sudah digembok dan kuncinya dibuang ke laut. Rasa sakit hati masa lalu yang bertumpuk-tumpuk sudah mencapai batas maksimalnya. Ibarat memori HP yang sudah full, nggak bisa ditambah data baru lagi. Bagi Amanda, bercerai bukan lagi sekedar pilihan, tapi kebutuhan primer demi menjaga kesehatan mentalnya agar tidak meledak. Tepat saat Fata lagi jadi anak berbakti, HP-nya bunyi. Mohan menelpon memberi kabar kalau Zara baru aja terkena serangan panik. Di momen ini penonton pasti sudah siap-siap teriak ke layar ya, karena Fata dihadapkan pada ujian level sulit. Tetap menemani Mama Amanda yang lagi galau berat atau meluncur ke Zara. Tapi namanya Fata si paling dewasa, tetap tenang guys dan memilih jalan tengah. Fata mengawasi kondisi Zara via telepon aja. Fata sadar betul kalau dirinya nggak bisa split down badan jadi dua untuk pergi saat itu juga. Seperti biasa, Zara sebagai juara bertahan dengan sikap aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Ya, meskipun hatinya lagi carut-marut memikirkan papanya, Zara tetap meminta Fata untuk memprioritaskan Mama Amanda. Toh di ruko Zara nggak sendirian, sudah ada Mohan dan Raisa yang siap siaga menjaga. Zara tahu betul kalau memaksa Fata datang justru akan menambah beban dosa dan kerumitan drama keluarga mereka. Suasana di ruko sedikit tegang saat Mama dia pulang dengan wajah penuh rahasia. Mau nggak mau nih, dia harus jujur kenapa sampai 2 kali bolak-balik menjenguk Daniel di penjara dalam sehari. Dia curiga kalau narapidana baru yang satu sel dengan Daniel bukanlah napi biasa, melainkan mata-mata yang ditugaskan khusus untuk mengawasi setiap gerak-gerik Daniel. Mendengar cerita dari Mama dia, seisi ruko itu langsung kompak menunjuk satu hidung, Dominic. Tanpa perlu rapat pleno atau panggil detektif, mereka yakin ini adalah ulah Dominic yang memang selalu berusaha keras mengendalikan takdir siapapun dari balik layar. Sepertinya Dominic memang punya cita-cita jadi sutradara guys di kehidupan nyata. Karena hobi Dominic ini mengatur plot penderitaan orang lain, bahkan sampai ke dalam jeruji besi. Dominic kembali menunjukkan kenapa dia penjahat utama yang bikin darah tinggi. Dengan wajah setenang air di kuburan, Dominic memerintahkan Blade untuk segera membereskan Axel. Logika Dominic sederhana tapi sangat kejam. Jika Axel sembuh dan bisa bicara, rahasia tentang Daniel akan segera bocor ke telinga Ares dan Cassandra. Bagi Dominic, cucu kandung bukanlah keluarga, melainkan file yang harus di-delete jika dianggap merusak sistem. Bahkan dengan teganya, Dominic menyuruh Valerian untuk berhenti peduli dan mengikhlaskan putra keduanya itu hilang dari peta dunia. Perintah dari Dominic membuat Blade kembali berada di posisi makan buah si malakama. Di satu sisi, Blade adalah mesin tempur didikan Dominic yang diajarkan harus hidup tanpa hati nurani. Namun di sisi lain, Axel adalah penyelamat hidupnya. Axel yang membawanya pulang ke rumah itu, melatih fisiknya. Bahkan Axel sempat menitipkan pelajaran tentang hati nurani sebelum ditimbun oleh doktrin keras Dominic. Sekarang, Blade harus memilih, membunuh orang yang membentuknya menjadi manusia atau dibunuh oleh wanita tua yang hanya menganggapnya sekedar jongos. Oma akan memerintahkan Blade. Sementara Valerian sadar bahwa usahanya memprotes Dominic soal hukuman yang harusnya diberikan pada Blade juga adalah hal yang sia-sia. Dominic lebih membela Blade karena Blade bukan sekedar eksekutor handal, tapi juga Blade adalah sandera kunci untuk mengontrol Mr. F. Ya, meskipun terpaksa ya, Valerian merelakan hanya Devon dihukum. Valerian menarik keras tegas pada urusan Axel. Bayang-bayang kematian suaminya yang dulu dihabisin karena dianggap pengkhianat membuat naluri keibuan Valerian bangkit. Val nggak akan membiarkan Axel bernasib sama dengan ayahnya.
Diam-diam Valerian kembali bermain belakang dari sang mama Dominic. Val langsung menyusun rencana darurat bersama Matthew untuk menyelamatkan Axel dari incaran Blade. Ini adalah tahap awal atau lanjutan dari pemberontakan internal yang cukup berisiko. Val sedang bermain api. Dia tahu jika Dominic sampai mencium rencana penyelamatan ini, nyawanya dan Matthew bisa menjadi taruhan berikutnya. Sepertinya kursi kepemimpinan Dominic mulai goyah ya, karena Dominic terlalu meremehkan kekuatan seorang ibu yang sedang terdesak.